Sampurasun. Di sebelahku ada salah satu penerima beasiswa Orange Dream Project 2020 yang nggak gampang sih dapat beasiswa di tengah pandemi ini, tapi ya mungkin dia bisa bagi-bagi atau sharing tips lah gimana cara teman kita ini buat dapat beasiswa di tengah pandemi yang sekarang serba sulit seperti ini gitu. Mangga Mbak. Halo guys, seneng banget ada di sini siang ini. Oke, nama aku Evelyn. Aku lulusan dari Presiden University buat S1-nya di majoring Economy Management. Untuk sekarang aku awardee dari OTS 2020 untuk rencana plan studi di TIAS untuk Master MBA. Tadi ngomong sama congratulations dulu Mbak. Thank you. Udah aku seneng banget sebenarnya. Ya, masa yang tidak ada yang bisa dapat beasiswa gitu. Tapi kenapa sebelumnya pengen lanjut buat studi S2, terutama buat studi S2 luar negeri Mbak? Pengen upgrade diri sendiri sih sebenarnya. Aku kan udah lumayan juga nih kerja di bagian manajemen kayak gitu udah sekitaran 7 tahun. Nah jadi aku pengen upgrade skill manajemen aku, terus pengen upgrade talenta-talenta juga yang selama ini mungkin belum aku ketahui, kan masih banyak knowledge yang harus aku pelajarin juga ya. Dan aku pikir kayaknya belajar di luar negeri itu menarik banget gitu, dan selain itu juga pengalaman nanti tinggal atau internship di luar itu bakal ngebantu ngebangun karir aku gitu. Oke, jadi latar belakangnya adalah untuk upgrade skill ya Mbak. Betul. Dan kenapa milih Belanda sih Mbak menjadi salah satu destinasi, dan kenapa harus ngambil OTS? Belanda itu is a beautiful country ya nggak sih? Tulip di mana-mana gitu. Aku seneng banget lihat negara yang indah sih. Indonesia juga sangat indah, tapi aku lihat kayaknya untuk Master MBA di Belanda itu selain ada studinya bagus, terus juga negaranya juga keren, full color banget kalau aku lihat dari foto-foto di Google karena aku belum pernah ke sana. Terus katanya di sana juga orangnya ramah-ramah. Jadi mungkin lebih Indonesian friendly kali ya, nasi goreng juga masih ada, apa juga masih ada, so I choose Belanda gitu. Oke. Dan banyak juga sih orang Indonesia yang kuliah di sana, jadi kayaknya kalau homesick bisa ketemu orang-orang di sana, betul, terobati. Iya. Oke. Gimana? Sebelumnya tapi sebelum ngelamar OTS ini pernah nyoba beasiswa lain juga? Pernah, tapi untuk yang Belanda atau Europe sih baru OTS ini sih. Sebelumnya aku coba yang Australia pernah, terus dulu banget juga China juga pernah nyoba. Tapi akhirnya kayaknya aku memang tertariknya di Eropa sih. Oke. Terus karena udah milih Belanda dan OTS-nya Mbak, pada saat melamar OTS kemarin, skema yang diberikan OTS itu seperti apa sih Mbak, dan tentang pendaftaran itu kayak gimana? Oke, kalau kemarin itu sih sebenarnya skemanya dikasih OTS udah lengkap banget. Di situ udah pasti dokumennya macam-macam yang harus kita siapin, dari mulai kayak ijazah, CV, terus yang paling penting mungkin ada motivation letter sama recommendation letter. Nah, recommendation letter itu kan harus ada 2, dari akademik 1 sama dari profesional 1. Itu yang harus disiapin dari jauh-jauh hari sih. Nah, kalau skemanya kebetulan kemarin nggak terlalu mepet, jadi dari April udah mulai aku siapin semua kelengkapannya, dan di Mei itu aku udah selesai kirim semua, tinggal nunggu announcement-nya aja. Oke. Nah itu kan dari persyaratan buat eligibility kita dapat OTS. Tapi kan lagi pandemi bahkan ya sekarang ya Mbak, itu kan mungkin ada kesulitan-kesulitan menghadapi. Nah itu gimana sih Mbak menghadapi kesulitan di tengah pandemi ini untuk melamar beasiswa OTS? Nah itu we move to online. Pokoknya semua kita ganti jadi online dulu aja gitu. Jadi sebetulnya sih yang tadinya mungkin agak sulit karena tinggal ke kampus gitu. Kayak kemarin tuh pengalaman aku ngejar dosen buat dapetin recommendation letter. Jadi aku biasanya kan tinggal datang ke kampus, tungguin dosennya datang gitu, atau ke bagian adminnya request. Ini kan universitinya tutup karena lagi pandemik kayak gini, nggak ada orang. Nah akhirnya ya cari nomor WhatsApp-nya, karena kalau nelfon ke university juga kan nggak diangkat kan. Jadi cari WhatsApp-nya, terus baru kontak by email kayak gitu. Jadi kita sebisa mungkin ganti jadi online aja, tapi tetap bisa berjalan sih gitu. Jadi semuanya move to online kan. Nah, aku juga sempat lupa nih nanyanya, untuk OTS sendiri bentuk skema beasiswanya apa sih yang diberikan? Oh iya, OTS itu sebetulnya partial tuition fee waiver sih.
Jadi dia nggak kasih full scholarship, tapi dia akan ngasih potongan dan itu tergantung dari masing-masing university. Jadi kalau kayak aku ke Tias, dia itu maksimumnya itu di 25.000 euro gitu. Jadi dari kita kan ada bikin motivation, ada bikin SI ke university-nya juga, terus nanti diseleksi. Jadi tiap orang beda-beda dapat amount scholarship-nya gitu. Oke. Berarti kalau misalkan Mbak mau dapat beasiswa lain untuk menunjang kayak graduate allowance itu tidak apa namanya masih diperbolehkan oleh pihak hotel? Boleh, tapi aku juga masih mencari. Karena biaya hidup di sana cukup tinggi. Betul, biaya hidupnya tinggi banget. Kesulitan yang dari Mbak sendiri kan sekarang udah move to online kan? Iya. Selain itu ada lagi nggak sih Mbak? Mungkin dari urusan ke pihak Belandanya kah? Iya, aku sih sekarang kan lagi ngurus untuk izin tinggal sementara di sana ya, namanya kan MVV kalau di sana. Singkatannya. Susah singkatannya. Nanti aku Google. Iya, jadi kita nyebutnya biasanya MVV. Jadi untuk izin tinggal di sana selama studi. Nah, itu tuh ternyata kita harus kayak memperbarui akte lahir gitu. Dan memperbarui akte lahir itu semacam kayak mungkin legalisir dan translate ya. Jadi bisa translate dari sworn translator atau bisa udah bilingual. Nah terus kemarin akhirnya aku langsung gerebak-gerebuk tuh ke si mami minta tolong diurusin ke catatan sipil gitu. Nah karena sekarang juga lagi pandemi kayak gini, jadi ya agak sulitnya di situ sih, harus sabar-sabar aja karena di sana juga kan berubah tiba-tiba jadi online. Terus nyampe ke sana juga antriannya panjang gitu. Sebenarnya sulit sih enggak, cuman memang harus lebih banyak cari info. Terus banyak nanya juga sih, karena kalau enggak nyampe sana harus online balik lagi, bolak-balik, jadi itu kayak wasting time gitu. Jadi mendingan sebisa mungkin kalau lagi ngurusin kayak gitu kan ada beberapa prosedur yang berubah sekarang tuh dari mulai pemerintah kita dan pemerintah sana juga. Jadi lebih baik cari dulu infonya sebanyak-banyaknya baru kita ke sana gitu. Oke. Kalau nggak salah yang buat catatan sipil itu kan juga aktenya juga terbaru kan Mbak Yayu? Iya betul, itu jadi keluarnya sih, aku juga belum ngambil nih, minggu depan baru selesai kan. Jadi keluarnya tuh udah ada bahasa Indonesia, udah ada bahasa Inggris gitu. Terus abis gitu baru dari senior aku sih katanya kita harus bawa ke Kemen Hukum, terus baru ke Kemenlu, terus baru nanti ke Belanda yang di Den Haag-nya itu. Dari Mbak keterima sampai pengurusan berkas itu berapa lama waktu yang dihabiskan? Kemarin itu dari bulan Mei, Juni, Juli, ini udah jalan 3 bulan ya. Tapi itu kan kemarin kepotong libur juga, jadi mungkin udah aku sekitaran 2 bulan lah. Kapan? Aku sih rencana harusnya kalau sebelum pandemi itu kan September udah di sana. Tapi karena dari Tias karena masih pandemi ini dia kan mundur intake-nya, jadi mulainya Januari. Jadi mungkin Desember sih aku udah di sana. Desember? Cukup lama ya, jadi masih terpotong di sini. Tapi untuk perkuliahan online berarti? Udah bisa katanya sih, udah mulai setengah-setengah, udah mulai bisa offline juga. Oke. Tapi kalau perkuliahan tapi dimulai bulan apa berarti Mbak? Januari. Berarti Desember itu berarti kita sudah harus di sana dong? Betul. Iya. Jadi aku masih ada waktu sih. Rencana sih planningnya mungkin di Oktober aku udah komplit semua untuk proses-prosesnya, jadi di November atau Desember udah bisa berangkat gitu. Oke, jadi berkas-berkas ya dipenuhi sebelum bulan Desember tiba. Iya, gitu kan. Doakan ya. Cukup sulit selama pandemi. Iya. Kan Mbak tuh MBA kan Mbak ya? Ada persyaratan khusus mesti Mbak pada saat melamar beasiswa OTS maupun dari persyaratan yang diminta sama pihak universitas? Ada. Jadi sebetulnya persyaratannya itu yang kemarin aku belum komplit itu GMAT. Jadi kalau untuk persyaratan kayak CV kan udah ada, terus kemudian kayak IELTS aku juga udah ambil tahun lalu IELTS, jadi udah selesai, tinggal GMAT doang. Nah GMAT itu aku rencananya harusnya ambil di bulan Mei. Nah tapi karena ada pandemi, jadi kan dari GMAT-nya juga tes centernya masih dimundur-mundur. Akhirnya dari Tias ada kebijakan buat pengganti GMAT itu namanya Tias Capacity Test. Nah itu membantu sekali sih karena aku bisa ngerjain itu online gitu. Kalau jenis soalnya sih hampir sama dengan GMAT juga, dibagi beberapa bagian. Terus kemudian nanti kita isi yang kuantitatifnya ada, terus yang kayak logicalnya juga ada, seperti itu. Jadi nanti kita kerjain online, setelah itu langsung bisa keluar resultnya. Oke, gitu. Berarti sama kualifikasi sampai GMAT dong ya? Iya.
Nah terus kalau misalkan sudah memeriksa sudah lengkap nih ya, dan ketika sudah lulus nanti, ini aku nanya apa tujuan atau apa yang dilakukan setelah lulus dari TIAS atau ya setelah lulus dari S2 di Banda lah. Iya. Nah, pengennya sih aku sebetulnya pengen kerja di pemerintahan Indonesia sih, pengen balik ke sini lagi. Jadi aku tuh sebenarnya memang semenjak bekerja di bagian manajemen ini memang senang banget sama bisnis ya. Jadi kayak sekarang juga kan aku ada buka bisnis online seperti itu. Jadi pengennya sih kerja di Indonesia lagi, di bagian yang mungkin yang membantu UMKM kali ya. Jadi bikin konsep-konsep seperti apa yang bisa menaikkan perekonomian Indonesia juga gitu. Karena aku lihat kan sekarang di sekitaran aku juga supplier-supplier aku seperti itu kan banyak yang jenisnya UMKM. Nah pengen sih bikin kayak program-program gitu yang bisa membantu mereka jadi semakin berkembang gitu bisnis-bisnis di Indonesia ini. Gitu. Oke, nih concern buat teman-teman baru. Kita aku mau ngelamar beasiswa nih, tapi mereka tuh punya sifat-sifat yang sebenarnya tidak boleh dimiliki atau nggak harus dimiliki sama si pelamar beasiswa gitu. Apa aja sih yang enggak lah sebenarnya? Saran ya, tapi aku juga kadang-kadang masih sih. Yang pertama itu jangan males itu dibuang jauh-jauh gitu. Kayak males nyiapin dokumen, karena kan dokumennya lumayan banyak ya. Terus udah gitu males revisi CV, kayak gitu-gitu tuh pokoknya dihilangin dulu. Karena sebisa mungkin kita kan kayak mau menjual kualifikasi kita ya. Jadi sebisa mungkin diupdate semuanya, dikemas dengan baik supaya kelihatannya tuh kita bagus gitu, kita oke. Terutama kalau mau dapat OTS gitu kan. Terus yang kedua, jangan nunda-nunda kerjaan. Jadi segala macam persyaratan itu yang ini kayaknya agak susah nih, males. Aku juga kemarin sempat kayak gitu sih, dan itu malah jadi ribet. Kayak contoh kemarin aku ingat IELTS aku tuh aku pikir udah siap nih di lemari. Jadi aku udah nanti aja terakhir. Nah ujung-ujungnya ternyata nggak ada di lemari. Terus baru gerubuk cari ke sana sini kan. Terus minta dikirimin dari Bandung. Jadi sebisa mungkin ya siapin aja sih, jangan dinanti-nanti gitu. Nah dari jauh-jauh hari, terus kayak OTS itu kan dia diseleksinya dari dokumen kan, jadi memang yang harus banget dilakuin sih sebetulnya mengupdate dokumen kita, itu jangan sampai ditunda-tunda dan jangan males gitu. Karena kalau misalnya kita nggak update, banyak pengalaman kita yang belum include di CV itu kan. Kayak aku terakhir update CV itu kemarin 5 tahunan lalu pas pertama mau kerja lagi kan. Jadi iya. Jadi kalau mau apply dari sekarang mungkin rajin-rajin lah gitu nge-update dokumen. Oh, jadi cukup banyak banget ya orang-orang sifat-sifat yang sebenarnya harus dibuang jauh-jauh lah dari pelamar beasiswa gitu. Jangan surat nunda-nunda, itu sifat mahasiswa Indonesia. SKS never die. Sistem. Ya nggak boleh sih, soalnya kan kita itu terkait sama time management banget kan ya. Iya, itu kalau betul. Ya kacau semua lah. Jadi pabalatak semua lah kalau kata orang. Iya betul, pabalatak. Dan kan udah ngasih yang hal-hal yang harus dihindari lah ya Pak ya. Nah kalau misal buat teman-teman nih yang mau ngelamar beasiswa OTS, boleh dong ngasih ya tips-tipsnya lah atau kiat-kiatnya gitu, apalagi kan masih pandemi lah ya. Persiapan buat tahun depan tuh seperti apa gitu, jaga-jaga kalau misalnya pandemi masih belum mau vaksin atau Indonesia masih dalam tahap-tahap yang tidak memungkinkan untuk bisa recover dengan cepat gitu. Kalau tips dari aku mungkin dari recommendation letternya sih, itu yang mulai, karena dia harus spesifik kan, akademik 1, profesional 1, dari jauh-jauh hari coba mulai dipikir-pikir nih, dipertimbangkan kira-kira selama di kuliah itu dengan siapa dosen yang hubungannya lumayan baik, atau mungkin biasanya advisor tesis ya sebelum sidang atau apa. Nah itu mulai dipilih-pilih, terus mulai di kontak juga dari jauh-jauh hari, bisa nggak kalau misalnya dia keluarin recommendation letter buat bantu kita gitu. Terus sama dari kantor juga, kalau mungkin sekarang kan banyak WFH, banyak on off, jadi bos kan mungkin kalau bosnya kayak aku dari asing, ada yang pulang atau yang kemana, coba dikontak by email atau ya by WhatsApp, by line kayak gitu, minta tolong dibuatin recommendation letter buat kita gitu. Terus kalau tips lainnya mungkin dari jauh-jauh hari coba dilihat skill kita selain akademik itu ada apa gitu, karena kan OTS itu dari dokumentasi aja dilihatnya.
Jadi sebisa mungkin di dokumen kita itu ya kelihatan bagus. Kalau kayak aku contohnya hobinya nulis, dari mulai kapan ya, awal tahun kemarin aku udah mulai lihat lomba-lomba menulis gitu, lomba-lomba menulis yang ada tuh apa. Nah itu kalau misalnya kita menang bisa dimasukin ke dalam CV kita kan, jadi poin plusnya lah seperti itu. Tuh, jadi kalau hobinya mungkin nari ya ikutan event apa gitu atau ikutan lomba nari, jadi sehingga kita bisa masukin poin tambahan selain pengalaman kerja. Oh, jadi ya perkaya soft skill berarti. Soalnya sama pandemi di rumah aja gitu ya, jangan tidur aja, jangan Iya. seperti pengangguran. Jadi ya, sudah cukup banyak yang bisa di-share kali ya sama teman-teman. Jadi untuk perpisahan Mbak sudah mau bagi-bagi bareng Caldera News buat teman-teman juga yang kias pengen lihat keluar negeri terutama dengan BSOTS, boleh. Ayo bareng aku. Iya, itu mungkin sama Mbak beli gitu loh. Jadi kapan lagi pandemi bisa keluar negeri dibiayain sama pemerintah Belanda melalui BSOTS. Promosi sekali. Semoga lancar. Amin. Berkasnya. Iya. Semoga cepat-cepat ke Belanda dan menikmati suasana di sana. Amin. Bisa dadah. Dadah, sukses juga Caldera News.